dalam upaya memenuhi swasembada pangan, pupuk menjadi unsur yang strategis. Namun, di tengah-tengah gembar-gembor pemberantasan korupsi, di tengah-tengah upaya untuk sampai pada swasembada pangan, kita mendengar gelegar adanya dugaan korupsi di PT Pupuk Indonesia sebesar 15 triliun. Investigasi Podcast 9 kali ini akan menyelisik bagaimana korupsi tersebut dapat terjadi. Inilah investigasi Podcast 9. Dugaan korupsi di PT Persero Pupuk Indonesia di Tenggarai merupakan kombinasi antara white collar crime atau kejahatan kerah putih, kemudian manajemen yang buruk, dan yang ketiga adalah niat buruk, niat jahat yang ada. Sebagai informasi, PT Persero Pupuk Indonesia adalah induk perusahaan atau holding perusahaan dari berbagai perusahaan pupuk di lingkungan BUMN. Nah, penelusuran Podcast 9, investigasi Podcast 9 terhadap laporan keuangan PT Persero Pupuk sudah diaudit oleh akuntan publik, yaitu PCW, Tanu Direja, Wibisono, dan Rintis. Dan akuntan publik ini dalam laporannya jelas menyebut ada penyimpangan keuangan di PT Pupuk Indonesia sebesar 8,3 triliun. Nah, kemudian ternyata dari investigasi Podcast 9, BPK juga sudah masuk dan sudah memeriksa kasus ini, dan dari pemeriksaan BPK ditemukan banyak sekali kerugian negara, sehingga kalau ditotal kerugian negara di Tenggarai sampai 15 triliun. BPK dalam penelusuran kami dalam penyelisikan Podcast 9 memeriksa 3 aspek dari PT Pupuk Indonesia ini. Yang pertama dari aspek kebijakan, yang kedua dari aspek pengelolaan perusahaan yang baik, dan yang ketiga dari strategi perusahaan PT Persero Pupuk Indonesia. Dalam pemeriksaan BPK maka ditemukan bahwa direksi PT Pupuk Persero di dalam kebijaksanaannya tidak memperhatikan faktor kehati-hatian dan tidak mendorong daya saing dari perusahaan. Yang kedua, ditemukan juga bahwa direksi PT Pupuk Persero Indonesia ini dalam mengelola perusahaan belum didasari pada tata kelola yang baik dan sehat. Dan yang ketiga, BPK juga sampai pada kesimpulan PT Persero Pupuk Indonesia dalam strategi perusahaan belum didasarkan atau belum memperhatikan efisiensi dan tidak mendorong daya saing perusahaan. Nah, tidak heranlah kalau di dalam penelusuran oleh Podcast 9 maka ditemukan manajemen yang tidak efektif dan coret marut dari manajemen. Misalnya tidak heran bahwa di dalam pengelolaan financial atau keuangan PT Persero Pupuk Indonesia ini ditemukan beberapa kejanggalan. Misalnya saja terjadi pemborosan subsidi pupuk ya dari pemerintah sampai berjumlah 6,7 triliun. Kemudian terjadi efisiensi bunga pinjaman yang seharusnya tidak dibutuhkan mencapai
43,7 triliun. Kemudian tidak dimanfaatkannya kebijaksanaan harga yang sesuai dengan perjanjian atau regulasi yang ada menyebabkan perusahaan ini rugi 245,3 juta dolar Amerika. Belum lagi terjadi inefisiensi di dalam distribusi pupuk yang jumlahnya 47,7 miliar. Kalau yang tadi semua triliun, ini hanya 47,7 miliar. Juga BPK menemukan adanya inefisiensi di dalam proyek di Fakfak, proyek pupuk di Fakfak, sehingga negara dirugikan 2,97 triliun. Nah, ada juga yang menarik, yaitu semacam financial engineering atau rekayasa di dalam keuangan, khususnya dalam masalah deposito. Dari 20,5 triliun deposito, menarik ketika deposito itu ditempatkan dari perusahaan di luar, yaitu 7,2 triliun, maka dalam arus kasnya ditulis ada pengeluaran 2,7 triliun. Sebaliknya, ketika dari deposito itu 15 triliun dicairkan, tidak dimasukkan ke dalam arus kas, sehingga terjadi selisih dan terjadi ketidakkonsistenan antara penempatan deposito dan pencairan deposito. Dan kalau kita lihat, total semua menjadi 15 triliun. Satu jumlah yang luar biasa besar, terutama dalam masalah pupuk. Rakyat sedang membutuhkan pupuk. Petani sedang membutuhkan pupuk. Pupuk dibutuhkan juga untuk menunjang swasembada pangan. Nah, kalau ini benar-benar terjadi, maka dapat dikatakan dugaan korupsi ini secara langsung atau tidak langsung mengganggu program Presiden Prabowo, yaitu menuju Indonesia swasembada pangan. Ini adalah semacam penggerogotan dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya Presiden. Podcast 9 sudah berusaha menghubungi direksi PT Persero Pupuk Indonesia, namun sampai detik-detik ingin ditayangkan podcast ini, kami belum dapat jawaban. Kemudian kami juga sudah menghubungi berbagai pihak, tapi belum mendapat jawaban juga. Sampai saat ini, dari pihak kejaksaan menyatakan belum menerima kasus ini, belum memeriksa perkara ini, namun kejaksaan menyatakan kalau benar ada kerugian negara, maka pihaknya ada kemungkinan akan meneliti kasus ini. Tentu, mengingat bahwa pupuk merupakan komoditas yang sangat penting, sangat strategis buat swasembada pangan, buat masyarakat Indonesia, buat bangsa Indonesia, maka Podcast 9 mendorong agar pemerintah mengusut, membongkar kasus ini dengan sejelas-jelasnya. Nah, siapakah yang bertanggung jawab di dalam kasus ini? Kalau kita membaca dokumen yang ada, dan terutama dari akuntan publik, maka di situ disebut bahwa yang bertanggung jawab ada dua, yaitu Direktur Utama PT Persero Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, dan Direktur Keuangan Wono Budi Cahyono. Kami tentu mengharapkan ada keterangan yang transparan, yang jelas dari kedua penanggung jawab ini, termasuk mungkin bagaimana kejaksaan dapat lebih membuat kasus ini terang benderang. Podcast 9 dalam investigasi ini bersifat independen dan tidak memihak. Demikian investigasi
Podcast 9 kali ini. Sampai jumpa pada investigasi Podcast 9 yang akan datang. Saya Winarmada Soekardi, terima kasih.